warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bapak. Baik, terima kasih sebelumnya atas kehadiran Fajar Anjani, Ibnu Fahmi, dan Pilar Ikhlas untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, syukurlah kalau begitu. Anak-anak, walaupun kalian sudah saling mengenal satu sama lain, untuk lebih akrab lagi, bagaimana jika kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing. Nah, untuk sistem perkenalannya itu nanti kalian kembali menyebutkan nama orang yang di sebelah kanan kalian gitu ya, dan langsung menunjuk orang yang di sebelah kiri kalian. Contohnya misalkan nama saya Bapak Dik dan ini Fajar. Nah, nanti setelah disebutkan nama saya Fajar, sebutkan lagi di sebelah kanan saya ada Bapak Dik dan di sebelah kiri saya langsung sama Fahmi dan Pilar Ikhlas. Paham? Paham. Oke, dimulai dari Bapak ya. Nama saya Dik Febianto dan di sebelah kiri saya, Perkenalkan, nama saya Fajar Anjani. Di sebelah kanan saya ada Bapak Dik dan di sebelah kiri saya ada Ibnu Fahmi. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fahmi Asyuki. Di sebelah kanan saya ada Bapak Dik dan Fajar Anjani, dan di sebelah kiri saya ada Perkenalkan, nama saya Pilar Ikhlas. Sebelah kanan saya ada Bapak Dik, ada Fajar Anjani sama Ibnu Fahmi. Oke, baik, setelah kita perkenalkan, setelah kita memperkenalkan diri, sebelum kita memulai proses kegiatan ini, Bapak akan menjelaskan maksud dan tujuan diselenggarakannya konseling kelompok ini. Namun sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah kalian tahu atau pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Belum, Pak. Oke, baiklah, Bapak akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membahas dan memecahkan masalah melalui dinamika kelompok, ya, dinamika kelompok seperti sekarang kita ini. Nah, dalam konseling ini setiap anggota kelompok berhak mengajukan pertanyaan, mengutarakan masalahnya, dan memberikan masukan kepada anggota lain yang masalahnya sedang dibahas. Tujuannya adalah untuk membantu konseli mencapai pengenalan diri, kepuasan, serta tanggung jawab pribadi, yaitu kesejahteraan lahir dan batin. Dengan kata lain, tujuannya dengan konseling kelompok ini untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi konseli. Nah, sampai di sini, apakah kalian sudah memahami makna dan tujuan dari konseling kelompok ini? Sudah Bapak. Oke, Bapak di sini bertindak sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota. Dan saya persilakan siapa dulu yang mau bicara. Nah, apa kalian sudah siap? Siap Bapak. Oke, sebelumnya jikalau teman-teman sudah siap, nah dalam proses konseling ini Bapak akan menjelaskan langkah-langkah, asas-asas atau aturan-aturan yang harus dipatuhi bersama. Antara lain, yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, untuk asas kerahasiaan ini dalam konseling kelompok kita ini ialah semua anggota berjanji apapun yang terjadi dalam proses konseling ini tidak akan dibocorkan terhadap orang lain. Nah, untuk yang kedua ada asas keterbukaan. Semua anggota kelompok terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Untuk yang ketiga ada asas kesukarelaan. Setiap anggota sukarela tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan ini. Terus ada asas kenormatifan. Nah, semua anggota mengikuti norma-norma yang berlaku, menjaga sopan santun, saling menghormati, dan ketika memberikan solusi untuk anggota yang lain, hendaknya sesuai norma yang berlaku.
Terus ada juga asas kegiatan. Nah, semua anggota kelompok mengikuti konseling kelompok ini dari awal hingga akhir. Dan untuk yang keenam, ada asas kemandirian. Semoga kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari hal yang positifnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada asas keaktifan. Nah, untuk asas keaktifan ini ialah semua anggota kelompok diharapkan aktif saat kegiatan konseling kelompok berlangsung. Nah, untuk perihal itu bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju, Bapak. Oke, dan apa kalian setuju untuk mematuhi aturan-aturan yang telah Bapak jelaskan ini? Setuju, Bapak. Oke, sepertinya kalian teman-teman di sini tegang semuanya ya. Setelah tadi Bapak memaparkan asas-asas, langkah-langkah dan sebagainya, sepertinya teman-teman di sini tegang ya untuk mengikuti konseling kelompok ini. Nah, biar tidak tegang, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Oke, ya barangkali dari teman-teman semua punya ide untuk ice breaking, apa yang bisa kita lakukan, silakan utarakan saja. Nyanyi bareng aja, Pak. Oke, baiklah kita nyanyi ya. Ada usulan dari Fahmi nyanyi bareng. Oke, kita nyanyi Balonku Ada 5 ya. Ya. Oke, nah untuk nyanyi Balonku Ada 5 ini sambil mengestafetkan pulpen. Nanti kalau yang terakhir pegang pulpen tersebut berarti itu yang kalah. Siap ya? Siap, Bapak. Oke teman-teman, nah ini untuk pulpennya. Kita mulai saja ya ice breakingnya, nyanyi Balonku Ada 5. Kita mulai saja, 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, berarti pilar ikhlas ya yang kalah Iya, untuk balon kelima ini. Tapi untuk sekarang coba dibalik ya. Kita dibalik coba satu kali lagi. Dari Bapak ke pilar ikhlas ke sini ya. Ya. Coba dibalik siapa sekarang yang kalah. Oke. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Oke, tadi yang kalah pilar, sekarang Fajar. Oke. Baik, tepuk tangan dulu Arthur. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih buat semangatnya. Tadi ice breaking teman-teman sangat semangat sekali. Baik, setelah kita ice breaking, sekarang kita lanjutkan ke kegiatan intinya ya. Iya, Bapak. Baik, siapa dulu yang ingin mengemukakan masalahnya? Saya, Bapak. Oke, boleh Fajar. Saya akan sudah masuk ke pemerintahan sosial, tetapi saya kurang merasa cocok gitu ya di dalam bidang itu, Pak. Saya merasa masih kurang dalam pemahaman terkait kelompok peminatan yang sudah saya pilih. Baik, jadi permasalahannya kurang paham terkait kelompok peminatan yang dipilih, itu ya? Iya, Bapak. Oke, selanjutnya. Saya, Pak. Oke, Saya juga mengalami masalah yang hampir sama seperti dengan Fajar Anjani yang tadi. Saya merasa kurang yakin terkait kelompok peminatan yang saya pilih.
sehingga ketika belajar pun saya tidak nyaman. Oke. Baik, berarti hampir sama ya seperti Fajar Anjani tadi. Ya, Pak. Oke. Baik, selanjutnya. Saya Pak, Oke. jadi saya itu tidak bertanya di peminatan yang saya ambil sekarang, yaitu di ilmu matematika dan sains. Sebetulnya saya ingin masuk ke ilmu sosial, tapi setelah diceritakan kepada orang tua saya memilih untuk masuk ke ilmu matematika dan sains. Nah, bahkan saya pernah bertengkar hebat dengan orang tua saya. Oke, baik. Semua sudah mengemukakan masalahnya. Nah, sekarang masalah siapa dulu nih yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Saya Pak. Oke. Menurut saya masalah yang harus terlebih dahulu diselesaikan masalahnya pilar karena masalahnya terlalu rumit dan berat. Iya Pak, saya setuju. Oke, baiklah. Kalau begitu kita akan selesaikan masalah pilar ikhlas terlebih dahulu. Tetapi nanti tidak menutup kemungkinan kalau masalah pilar sudah selesai, kita akan bergilir untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Oke, silahkan pilar untuk menceritakan secara lengkap bagaimana masalah kamu. Begini Pak, jadi saya ingin masuk ke ilmu sosial karena saya ingin masuk psikologi UPI. Nah, kalau menurut saya ilmu matematika dan sains itu saingannya sangat berat dan pelajarannya juga sangat sulit. Oleh karena itu saya ingin pindah ke peminatan ilmu sosial. Tetapi ketika saya bercerita kepada orang tua saya, ternyata orang tua saya tidak setuju, bahkan sampai bertengkar hebat. Oke, baik. Setelah mendengar cerita dari pilar ikhlas, saya mau cek data-data dari kalian bertiga ya. Kamu cek data, dan di sini ternyata nilai kamu ya, nilai pilar bagus juga ya, dan memang saya lihat data tes psikologis Anda ini memang disarankan masuk ke peminatan matematika dan sains. Baik, sekarang kita selesaikan masalahnya bersama-sama. Saya Pak mau bertanya terlebih dahulu kepada pilar ikhlas. Apa alasan orang tua menyuruh kamu untuk masuk ke matematika dan sains? Karena orang tua saya menganggap bahwa dengan masuk saya ke ilmu matematika dan sains akan lebih mudah untuk memasuki ke perguruan tinggi. Tapi saya tidak berpikiran seperti itu. Oh, kalau seperti itu, jikalau memang cita-citanya masuk di psikologi, mengapa tidak bahwa di jurusan atau di peminatan IPA juga bisa. Nah, oke, baik. Dari teman-teman, apakah ada lagi untuk memberikan masukan, solusi kepada pilar? Saya Pak. Oke. Jadi dengan data yang tadi Bapak katakan, seharusnya kamu sadar bahwa potensi kamu ada di matematika dan di MTK dan sains itu sangat besar. Iya, betul juga. Iya betul. Baik, dari yang lainnya ada lagi yang mau disampaikan? Saya Pak. Oke. Jadi ini saya ada saran buat Kang Pilar ikhlas. Bagaimana kalau sesudah habis ini Ya. minta maaf saja kepada orang tuanya? Oke. Nah, bagaimana tanggapannya? Ya benar apa yang dikatakan Bapak dan teman-teman. Saya merasa salah, jadi saya akan merubah pola pikir saya bahwa tidak selamanya ilmu matematika dan sains itu saingannya berat. Oke, jadi sekarang udah ada jalan keluarnya ya. Oke, baik, karena sekarang sudah waktu masuk kelas juga, kita akhiri pertemuan kita ini dan besok akan kita lanjutkan kembali di jam yang sama. Baik, 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 Bapak. oke.
Nah, baiklah, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini, Bapak mau bertanya terlebih dahulu, apa yang kalian rasakan dan dapatkan dari pertemuan kita ini? Saya Pak, setelah melakukan konseling kelompok ini, saya merasa masalah yang awalnya sulit bisa teratasi. Saya juga merasa senang dan oleh karena itu saya ingin mengikuti konseling kelompok ini lagi. Oke, terus apa rencana kamu setelah ini? Setelah pulang saya akan meminta maaf kepada orang tua saya. Kemudian saya akan berusaha terus semangat dan juga sungguh-sungguh untuk belajar di peminatan matematika dan sains. Saya juga akan berusaha menghilangkan pemikiran negatif mengenai peminatan yang saya ambil. Oke, baik. Nah, terima kasih. Setelah tadi Pilar ikhlas memaparkan yang didapat gitu ya, dan rencana kedepannya mau seperti apa. Baik, sepertinya untuk konseling kelompok hari ini telah selesai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Baik, berdoa tidak pernah selesai. Selamat siang anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.